Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Rojali dalam podcast Horor Keramat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang udah mampir ke channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Kali ini saya ada cerita baru dari Facebook, yaitu kisah milik Bang Dian Angga Permana, di mana Bang Angga ini mengalami kejadian yang mencekam ketika beliau sedang menunggui adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, makanya tonton terus video ini sampai akhir. Seperti biasa, saya ngajak teman-teman yang punya pengalaman horor untuk ikut menjadi kontributor konten ini dengan mengirimkan cerita kalian di email di bawah ini. Nggak lupa saya mohon dukungan kalian untuk channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Mungkin cukup itu aja basa-basinya, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi ceritanya, suatu hari adik dari Bang Dian ini sakit tipes dan membuat adiknya ini harus dirawat di salah satu rumah sakit di kota itu. Nah, keluarga Bang Dian ini akhirnya gantian menjaga adiknya di rumah sakit. Hari pertama orang tuanya dan Bang Dian ini mendapatkan giliran di hari berikutnya. Ya, lebih tepatnya menemani adiknya ini waktu malam hari. Hari kedua di mana Bang Dian ini harus menjaga adiknya pun tiba. Karena ada urusan, akhirnya Bang Dian ini datang ke rumah sakit jam 11 malam. Sudah agak telat. Setelah tanya-tanya sama resepsionis, akhirnya Bang Dian berjalan menuju lokasi di mana tempat adiknya dirawat. Waktu itu kalau nggak salah yang dia ingat adalah ruang matahari 09. Jadi di ruangan itu terdapat 4 ranjang, di mana ranjang yang posisinya paling ujung sebelah kiri ditempati oleh adik Bang Dian dan ujung sebelah kanan ditempati oleh pasien lain. Jadi ada 2 space ranjang yang membatasi mereka berdua. Sesampainya Bang Dian, gak lama bapak Bang Dian ini pergi karena besok harus pergi bekerja. Akhirnya di ruangan itu hanya tersisa 4 orang, yaitu adik Bang Dian, pasien yang dirawat, dan 1 orang yang menemani pasien yang sedang dirawat tersebut. Karena kondisi ruangan yang ala kadarnya, Bang Dian pun istirahat rebahan dengan menggelar karpet yang ada di samping tempat tidur adiknya. Sampai sekitar jam setengah 12 malam, akhirnya Bang Dian ini tertidur. Tidur lah ya kan. Selang beberapa waktu, Bang Dian ini terbangun dengan suara decitan gesekan ranjang di samping mereka. Karena memang kebetulan ranjang yang mereka gunakan ini adalah ranjang besi lama. Ya kalian pasti dah tahu kan, membayangkan seperti apa bentuk ranjangnya. Suara decitan itu seperti suara ranjang yang dimainkan. Ya kayak dimaju mundurkan lah kayak gitu. Tapi karena Bang Dian ini terserang kantuk yang begitu hebat, dan lagi dia ini orangnya agak-agak cuek, akhirnya dia putuskan untuk tidur. Sebenarnya waktu dia tidur yang berikutnya, beliau nggak bisa benar-benar tertidur karena sampai subuh tiba terus menerus mendengar suara tangisan di ranjang yang paling ujung. Karena Bang Dian ini orangnya cuek dan waktu itu begitu ngantuk, akhirnya ia abaikan aja suara itu. Dia pikir, mungkin itu suara perawat yang lagi mindahin pasien. Sampai subuh tiba, selalu aja dengar suara orang nangis lah, suara rame-rame lah. Gak berapa lama, pasien satunya lagi yang ada di ujung terdengar seperti dibawa keluar oleh beberapa orang yang menangis itu. Sebenarnya waktu itu Bang Dian penasaran apa yang terjadi. Akhirnya pagi hari itu datang, dan karena penasaran dengan apa yang terjadi tadi malam,
Bang Dian tanya sama perawat yang sedang lalu lalang, dan info yang dia dapatkan begitu mengejutkan dan membuat bulu kuduk merinding. Info pertama, jadi jam 1 malam, jadi yang tinggal satu ruangan dengan mereka, dia adalah seorang bapak-bapak yang menderita penyakit jantung. Di situ dia ditemani oleh salah seorang anaknya. Jam 1 malam, pasien itu meninggal. Jadi setelah meninggal, mayat itu nggak segera dibawa ke ruang jenazah. Karena keluarga dari si jenazah ini lokasinya jauh, jadi butuh waktu yang cukup lama sampai mereka datang. Jadi dari jam 1 malam sampai subuh, yang di ruangan itu cuman mereka bertiga, yaitu Dian, adiknya, dan mayat itu. Nah, berarti kan masih ada anaknya. Salah. Anaknya nunggu keluarganya nggak di ruangan itu, di luar rumah sakit. Jadi yang dari jam 1 sampai jam 5 yang berisik-berisik terus suara orang menangis itu siapa? Oke, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga bisa menghibur dan bisa menjadi teman mimpi manis kalian. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bang Dian Angga Permana atas ceritanya yang keren ini. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ya mungkin berdoa ya sebelum tidur, apalagi itu adalah tempat dimana kita asing dan baru. Jangan lupa berikan komentar kalian tentang cerita ini di bawah. Saya Rojali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.